PC kalian lemot, pengen upgrade tapi dana cuma 200 ribuan. Bisa nggak ya? Halo cuy, dengan Yudi di sini. Selamat datang di Semesta Tech. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tips ya, bagaimana cara menangani atau apa yang harus dilakukan ketika PC kita sudah mengalami lemot. Misalkan saja kita sudah melakukan pembersihan file-file cache atau file sampah, dan kita juga sudah scan virus-virus yang menempel di PC kita atau laptop kita, atau yang paling parah itu kita sampai harus menginstal ulang sistem operasi kita. PC lemot itu juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya guys. Jadi biasanya itu tergantung dari RAM yang kalian gunakan. Misalkan dengan Windows 10 kalian hanya menggunakan RAM 4GB. Itu saya rasa cukup kurang guys ya sebenarnya. Dan yang kedua mungkin saja seperti yang tadi, file sampah yang ada di dalam PC kalian itu sudah terlalu banyak dan menumpuk ya. Kalian tukang sampah atau gimana sih? Nah, yang selanjutnya itu bisa jadi juga kalian masih menggunakan hard disk ya. Apalagi hard disk kalian itu sudah terkena penyakit yang namanya bad sector. Kalau sudah kena bad sector, itu ribet banget guys, sumpah. Data kalian bisa hilang dan performa dari sistem operasi kalian itu bisa menurun secara drastis. Ya, dari beberapa faktor tadi yang udah saya sebutin ya, itu kita bisa tarik dua opsi lah ya minimal ya. Yang pertama yaitu masalah RAM. Mungkin dengan dana 200 ribuan atau dana yang cukup kecil, itu kalian bisa upgrade RAM kalian ya. Yang misalkan semula cuma 4GB atau 2GB, itu kalian upgrade lagi ke 4 atau 8GB. Misalkan dari 2 berarti ke 4, dari 4 berarti ke 8. Mungkin itu bisa menangani PC kalian yang lemot. Tetapi untuk mencari RAM yang harganya 200 ribuan atau di bawah itu sangat sulit sekali guys. Karena ya yang namanya RAM baru, apalagi DDR4, itu harganya masih cukup tidak terjangkau menurut saya. Dan yang kedua yaitu kalian bisa upgrade hard disk kalian ke SSD guys. Nah, ini adalah poin yang pengen saya rekomendasikan supaya PC kalian itu tidak terlalu lemot gitu loh ya. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, saya itu punya rekomendasi guys ya. Di sini di tangan saya sudah ada SSD dari brand Genuine ya. Dan kebetulan yang ada di tangan saya ini kapasitasnya 120GB. Dan dia sudah support SATA 3 ya. Dan lumayan sih ini support SATA 3 ya. Memang rata-rata SSD SATA 3. Dan dia kecepatan read and write-nya itu up to 500 MB per second. Dan kemudian dia juga sudah garansi 3 tahun guys. Ini luar biasa sih. Dan mungkin untuk mengobati rasa penasaran kalian terhadap SSD ini ya, mungkin kita akan tes langsungnya aja ya. Benchmarknya seperti apa, kemampuannya seperti apa, dan performanya seperti apa. Yuk langsung aja. Untuk komputer yang saya gunakan memiliki spesifikasi sebagai berikut. Nah, untuk simulasi pada pengujian kali ini kita menggunakan tahap ya guys. Yang pertama yaitu benchmark menggunakan aplikasi Crystal Disk. Dan yang kedua, kita akan melakukan tes copy paste file. Dan yang ketiga, kita akan melakukan pengujian booting sistem operasi. Di pengujian yang pertama, untuk mendapatkan kecepatan read maksimum dari SSD ini mampu mendapatkan skor 279 MB per second. Serta kecepatan write-nya berada di angka 263 MB per second. Ini cukup mengejutkan dikarenakan slot SATA yang saya gunakan masih bertipe SATA 2. Andai saja saya menggunakan slot bertipe SATA 3, mungkin hasilnya akan lebih baik dan lebih tinggi lagi. Kemudian di pengujian copy paste file pertama, saya menggunakan file random ya yang berukuran kurang lebih 3,6 GB. Seperti inilah performa copy paste file dari HDD ke SSD. Bisa dilihat untuk performa copy paste sebuah file berukuran 3,6 GB-an, SSD ini mampu menyelesaikan tugasnya dalam waktu kurang dari 1 menit. Kemudian di pengujian copy paste file kedua, saya menggunakan file tadi dan saya copy paste kembali dari SSD ke HDD. Bisa dilihat untuk performa copy paste sebuah file berukuran 3,6 GB-an, HDD ini hanya mampu menyelesaikan tugasnya lebih lama guys. Jadi ya wajar lah ya.
Dan di simulasi yang terakhir, saya akan melakukan pengujian kecepatan booting dari SSD ini. Bisa dilihat untuk kecepatan booting SSD ini sampai masuk ke desktop, hanya butuh waktu kurang dari 20 detik. Ini cukup mengejutkan ya, mengingat slot SATA yang saya gunakan masih bertipe SATA 2. Saya juga menguji loading time SSD ini pada saat membuka sebuah aplikasi. Kemudian saya juga akan melakukan pengujian kecepatan booting dari harddisk ini ya guys. Bisa dilihat untuk kecepatan booting dari harddisk ini sampai masuk ke desktop, butuh waktu yang lebih lama ya daripada SSD tadi. Dan kembali saya juga melakukan pengujian loading time dari harddisk ini pada saat membuka sebuah aplikasi. Ya, tadi kita sudah lihat ya hasil dari pengujian SSD ini ya. Jadi seberapa tangguh SSD murah ini gitu lah ya. Yang dia sudah punya garansi dan SATA 3 dan kecepatannya juga up to 500 mega per second gitu kan. Jadi bisa kita simpulkan ya, tadi SSD itu sebenarnya jauh lebih unggul ya, jelas dengan harddisk itu memang dari generasinya atau dari teknologinya itu sudah terlampau jauh ya. Dan bisa kita tarik kesimpulan bahwa SSD ini memang lebih cocok digunakan untuk sistem operasi guys. Jadi untuk menyimpan sistem operasi, untuk simpen aplikasi gitu kan ya. Jadi dia punya kecepatan read and write dan loading time-nya itu lebih bisa diandalkan gitu loh. Berbanding terbalik dengan hard disk gitu kan ya. Sedangkan hard disk itu mungkin lebih cocok sebagai ruang penyimpanan data ya. Karena kan di tahun 2022 ini ya hard disk itu udah mulai murah banget gitu ya, udah mulai ditinggalkan. Laptop itu sekarang sudah mulai beralih ke SSD gitu kan. Nah, bagaimana menurut kalian guys? SSD genuine SATA 3 dengan kecepatan up to 500 MB per second dan garansi 3 tahun ini dibanderol dengan harga 159 ribuan ya untuk kapasitas 120 GB. Sedangkan untuk kapasitas yang 256 itu kemungkinan dia akan di angka 269 ribuan lah. Nah, untuk link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Ya, sekian video kali ini ya, dan jangan lupa pantengin terus video kita agar kalian itu tidak ketinggalan ya seputar info-info teknologi yang menarik di Semesta Tech Channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel kita, dan jangan lupa juga kalian follow Instagram kita agar kalian juga bisa dapat info-info promo dari kita. Dengan Yudi di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam semesta, adios.